Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfi Muhammad Irawan Abu Kasim, Fakultas Usuluddin Adab dan Humainora, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan esensi manusia menurut Descartes. Ya, Descartes meyakini bahwa manusia merupakan makhluk yang terdiri atau bersubstansi, yaitu materi, raga, tubuh, dan roh atau jiwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu materi atau raga. Raga adalah substansi yang ciri atau karakteristiknya adalah berkeluasaan atau rex extensa, sehingga menempati ruang dan waktu. Dengan demikian, keberadaan tubuh dapat diketahui dengan mengamati, menyentuh, mengukur, dan mengkuantifikasinya. Yang kedua adalah jiwa atau roh. Jiwa adalah substansi yang karakteristiknya adalah berpikir atau res cogitans. Dengan demikian, keberadaan jiwa dapat dibuktikan melalui rasio pikiran yang melakukan aktivitas berpikir. Sebagai contoh, ketika kita memikirkan keberadaan alien, sekalipun kenyataannya alien itu tidak ada, tetapi ketika kita memikirkan alien tersebut, ada sosok yang tidak dapat diragukan keberadaannya, yaitu aku yang sedang berpikir. Descartes menyebutnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Oleh karena itu, sekalipun jiwa itu tidak dapat diamati dengan indrawi atau dengan mata secara langsung, tetapi keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Nah, dengan demikian, menurut Descartes, esensi manusia adalah jiwa dan raga atau tubuh. Lalu, ada dua sifat dasar gejala alam atau tiga jenis partikel dasar alam. Nah, bagi Descartes, terdapat dua sifat dasar yang menyebabkan adanya gejala di alam, yaitu keluasan, atau dimensi ruang dan gerak atau motion. Seluruh gejala alam, termasuk gejala manusia, harus dapat dijelaskan melalui hubungan kekuasaan dan gerak tersebut. Contohnya, cahaya merupakan produk dari beberapa jenis partikel atau materi yang berkeluasaan. Mungkin ada sebentar dikit. Ini tiba-tiba ada sesuatu. Ya, baik, lanjut lagi, yaitu contohnya adalah cahaya merupakan produk dari beberapa jenis partikel atau materi yang berkeluasan yang sedang mengalami pergerakan atau motion. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh aja sebuah proyektor. Bagaimana suatu proyektor itu dapat memunculkan gambar di layar atau di tembok dari sinar yang kita tuju. Nah, kalau kalian lihat di sinar proyektor, ketika proyektor hidup dan sinarnya itu mengarah ke tembok, ke layar proyektor, nah, maka akan ada partikel-partikel kecil yang membentuk di sekitar cahaya tersebut. Nah, dari partikel-partikel tersebut itu membentuk gambar, karena dari dengan banyaknya partikel yang ukurannya bisa dikatakan nanti berkeluasan, mengalami pergerakan atau motion yang lambat laun akan membentuk gambar, dan gambar. Jadi mungkin kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, Descartes juga percaya bahwa ada tiga jenis partikel dasar di dalam semesta, yaitu api, tanah, dan udara. Nah, api atau partikel panas adalah partikel dengan keluasan paling kecil. Sedemikian kecilnya sehingga ketika partikel-partikel api tersebut berkumpul dapat mewujud sebagai perpaduan zat cair dan gas yang mampu mengisi ruang. Lalu yang kedua ada udara. Udara adalah partikel yang ukurannya lebih besar dari partikel api, sekalipun masih terlalu kecil untuk dapat diamati dengan indera secara langsung. Partikel ini jumlahnya sangat banyak yang mengisi ruang di antara benda-benda, namun bisa dirasakan oleh kulit, tapi tidak bisa kita tangkap dengan indrawi, karena ya angin. Lalu yang ketiga adalah partikel tanah. Partikel tanah yang ukurannya paling besar dan paling berat.
partikel tanah yang membentuk objek secara terus-menerus bergerak atau bergetar, dan gerakan getaran itu akan disalurkan melalui kolom-kolom ruang cahaya. Dengan demikian akan memberikan sensasi pada mata manusia yang mempersepsi atau melihat. Nah, lalu Descartes juga menyebutkan di sini ada interaksi tubuh dan jiwa. Nah, Descartes memahami otak sebagai suatu sistem pipa-pipa yang di dalamnya partikel-partikel jiwa berada, dan di dalamnya terdapat katup-katup canggih yang berfungsi mengatur pergerakan jiwa melalui syaraf-syaraf yang spesifik, sehingga dengan cara demikian terjadilah gejala atau perilaku tertentu pada tubuh manusia. Descartes meyakini bahwa tekanan atau stimulasi eksternal terhadap indera manusia melalui pergerakan partikel dapat menyebabkan tekanan yang menggerakkan berbagai organ manusia. Tekanan tersebut disalurkan indera melalui syaraf ke otak, sehingga menyebabkan katup-katup yang terpilih menjadi terbuka dan memicu tindakan dan perilaku tertentu. Nah, jadi gini, berdasarkan proses stimulasi tersebut, Descartes membedakan dua jenis respon reflektif. Yang pertama adalah refleks bawaan, yaitu refleks yang dihasilkan secara langsung oleh jiwa vital yang menggerakkan syaraf secara langsung melalui penarikan urat sehingga menghasilkan respon otomatis dan langsung. Kita ambil contoh, ibaratkan saja kita terpeleset dan jatuh, maka otomatis tubuh akan merespon sebagaimana tangan akan menyangga terlebih dahulu posisi tubuh yang akan jatuh. Itu adalah yang dinamakan refleks otomatis atau respon otomatis dan langsung. Tanpa kita sadari, tanpa kita ingin lakukan, refleks tersebut otomatis akan bergerak. Jadi kita misalkan kepleset, otomatis kan kedua tangan kita atau salah satu tangan kita otomatis akan refleks menahan tubuh kita. Nah, seperti itu. Dan ada contoh lagi, misalkan aja kita terjatuh dari sepeda, otomatis bagian tubuh, contoh aja misalkan kita jatuh terlebih dahulu adalah kepala jatuh ke bawah, nyungsep gitu. Otomatis tubuh secara tidak langsung, tidak kita sadari, akan memposisikan dirinya agar ketika jatuh itu tidak membahayakan kepala. Jadi mulai mungkin dari badan terlebih dahulu, baru jatuh perlahan-lahan. Itu secara otomatis refleks. Dan yang kedua adalah refleks yang dipelajari atau dilatih. Nah, refleks yang dipelajari merupakan refleks yang menghasilkan respon atau reaksi melalui proses belajar atau berlatih. Setiap manusia tidak selalu memiliki respon yang sama pada setiap stimulus dari luar. Faktor-faktor internal seperti kesiapan emosional dan tingkat kesadaran dan kehendak akan mempengaruhi sensitivitas masing-masing individu. Lalu tingkat kesadaran dan kehendak tubuh yang ada bisa dilatih untuk bisa mengendalikan refleks kita. Descartes juga meyakini bahwa tindakan manusia dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu karena kehendak menginginkan melakukan demikian atau karena kesadaran pertimbangan-pertimbangan rasional dari jiwa. Ketika jiwa merasakan adanya stimulus berupa gerakan dari luar, dia akan merasakan sensasi yang disadari atau nafsu, baik dari kasih sayang, takut, benci, kagum, dan seterusnya. Kemudian jiwa bisa mengambil sikap dengan cara melakukan gerakan-gerakan atas dasar emosional maupun pertimbangan rasional, misalnya memeluk, menyerang, dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau kita ambil contoh refleks yang bisa dilakukan dengan cara dilatih, ibaratkan aja kita begini. Kita latihan bela diri, entah bela diri apapun itu, di situ pasti kita dilatih yang namanya bertarung. Otomatis refleks kita otomatis akan terlatih. Jadi ketika pukulan mau mengenai lawan, pukulan mau mengenai muka kita, otomatis kita akan menghindar. Karena refleks kita sudah dilatih apabila pukulan atau tendangannya itu cepat. Kalau refleks kita tidak pernah dilatih, maka otomatis akan kena ke tubuh kita. Dan apabila refleks kita sering dilatih dengan latihan, dengan tarung, dan lain sebagainya, maka kita bisa menghindari pukulan yang cepat tersebut. Nah,
Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.